izin record gitu Bapak Ibu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mendaftar di webinar kami pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih juga telah meluangkan waktunya pada malam hari ini untuk ikut belajar bersama kami. Pada webinar kali ini, tema yang kami usung yaitu implementasi pembelajaran inovatif menggunakan platform teknologi. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Duta Teknologi Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah membimbing kami sampai pada detik ini, pada webinar pada malam ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Sigit, kemudian Bu Erna, Bu Yuli, Pak Bahtiar, Bu Rini, dan yang lain sebagainya. Oke, Bapak Ibu, mungkin langsung saja. Nanti pada malam hari ini, narasumber kita ada 3, yaitu yang pertama ada saya sendiri, yaitu Primadina Cahyati. Saya dari SMP Negeri 3 Bantul. Kemudian nanti narasumber kedua ada Ibu Nadia Heriani Putri dari SMP Negeri 3 Bantul juga. Kemudian yang ketiga ada Ibu Muslifatul Ulfah dari SMK Muhammadiyah 1 Bantul. Selain dari tiga kita, dari 3 narasumber ini, nanti juga ada keynote speaker dari Duta Teknologi Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu ada Ibu Yuli Nestiarum, SPD, Duta Teknologi DIY tahun 2020. Kemudian yang kedua ada Bapak Bahtiar Rifai, SPD, Duta Teknologi DIY tahun 2021. Ya, untuk topik yang kami bawakan nanti berbeda-beda deh, Bapak Ibu. Pada intinya nanti topik kami adalah berkaitan dengan pembelajaran yang berbasis teknologi. Susunan acara kita pada malam hari ini adalah yang pertama nanti ada pembukaan, kemudian nanti ada sambutan oleh perwakilan Duta Teknologi Daerah Istimewa Yogyakarta, kemudian nanti dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh para narasumber dan juga oleh keynote speaker, dan dilanjutkan dengan tanya jawab, dan yang terakhir nanti penutup. Jadi Bapak Ibu nanti jika ada pertanyaan atau ada yang ingin ditanyakan, nanti monggo stay by sampai akhir ya. Nanti kami buka sesi tanya jawab. Ya, langsung saja, karena durasi kita webinar pada malam hari ini cukup terbatas, yaitu hanya 1,5 jam nanti untuk beberapa narasumber. Jadi nanti mungkin setiap narasumber nanti durasinya sekitar 15-20 menit. Langsung saja untuk acara yang pertama yaitu pembukaan. Monggo Bapak Ibu kita awali kegiatan webinar kita pada malam hari ini dengan baca doa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Cukup. Terima kasih. Semoga acara kita pada malam hari ini dapat berjalan dengan lancar. Oke, acara selanjutnya yaitu sambutan oleh perwakilan Duta kepada Ibu Yuli Nestiarum selaku Duta Teknologi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2020. Monggo saya persilahkan, nanti sekalian menyampaikan materi juga tidak apa-apa karena sudah izin ya katanya. Tidak bisa bersamai sampai akhir. Monggo Ibu Yuli, saya persilahkan. Terima kasih Mbak Primadina Cahyati ya. Sebelumnya selamat malam Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu dengan Bapak Ibu ini ya, 3 Bapak Ibu sahabat teknologi tahun 2023. Sebenarnya Mas Bahtiar juga ada ya. Mungkin Mas Bahtiar nanti bisa membersamai ya. Sampai atau bisa full enggak Mas Bahtiar? Insya Allah Bu, nanti kita Alhamdulillah. kita beri penguatan di akhir saja nanti. Siap
nanti Mas Bahtiar di akhir, saya di awal gitu ya. Jadi saya diberi waktu 15 menit ya Mbak Primadina. Ini berarti duta teknologinya Mbak Primadina, kemudian Mbak Nadia sama Mbak Muslimatul ya. Oke. Ya, Bapak Ibu sekalian, lumayan cukup ini ya, banyak teman-teman yang bisa bergabung ya pada malam hari ini. Maksud saya ketika malam hari itu kan sebenarnya waktu istirahat, tapi Bapak Ibu mau menyempatkan diri ya untuk belajar bersama. Karena sebenarnya kita sebagai Bapak Ibu guru itu kan tidak ada istilahnya berhenti belajar gitu ya Bapak Ibu. Jadi saya sebagai pembuka di awal mungkin izin share sebentar. Nanti sampai jam berapa ini Mbak? Ini jam 19.11, berarti nanti 19.25 ya? Oke, siap. Jadi sedikit saja sebagai pengantar gitu ya Bapak Ibu, bahwa yang diusung pada malam hari sepertinya yang diberikan ke saya pembelajaran efektif ya. Oke, mungkin nanti akan saya sekilas-sekilas saja karena nanti materi pokok itu sebenarnya ada di 3 ibu-ibu sahabat teknologi pada malam hari ini gitu ya Bapak Ibu. Jadi pengantarnya saja. Bapak Ibu sekalian yang hebat malam hari ini ya bisa bergabung dengan kita, bahwa kita memberikan pembelajaran efektif itu kan tidak serta-merta kita langsung punya pemikiran apa sih gitu kan ya. Tapi yang terpenting adalah kita punya dasar akar permasalahannya. Nah, akar permasalahannya sebenarnya ada banyak, bisa dari eksternal ya, di luar kita Bapak Ibu guru. Misalnya anak-anak kita kan saat ini memang ini ya, pemanfaatan gadgetnya itu sudah tidak lagi tepat gitu ya. Bahkan anak-anak kecil gitu ya, orang tuanya itu kan cenderung membiarkan gitu ya, membiarkan anak-anaknya untuk diam dalam tanda kutip agar tidak mengganggu lingkungan sekitarnya atau tidak mengganggu bapak ibunya bekerja atau beraktivitas. Dia cenderung diberikan fasilitas gadget, dan yang ini adalah luar biasa bahayanya gitu sebenarnya. Kemudian yang kedua, akar permasalahannya ada di komunikasi banyak keluarga yang kurang sehat. Jadi Bapak Ibu, teman-teman bisa lihat perbandingan antara yang kiri dengan yang kanan gitu kan ya. Ini bisa diasumsikan sendiri bahwa saat ini tuh banyak keluarga yang ketemunya saja sebentar, tetapi juga tidak berkualitas gitu. Lalu minimnya pengetahuan parenting orang tua. Nah, bagaimana mau paham tentang parenting ketika sekarang misalnya anak-anak di usia mungkin belum dewasa gitu ya, terpaksa menikah. Padahal sebenarnya kan kalau yang dulu kan memang menikah muda itu lazim gitu ya. Tapi saat ini karena kemungkinan pergaulan yang kurang bisa direm ataupun pengetahuan seks yang tidak baik gitu ya, maka anak-anak yang cenderung mungkin bisa menikah muda itu kan sangat minim pengetahuan parenting orang tua. Mereka berpikirnya hanya, oh anak saya ketika saya cukupi keuangan, oh berarti tidak masalah gitu ya. Sementara banyak kebutuhan dari anak-anak kita itu yang sebenarnya di luar hanya material saja. Kemudian selanjutnya di sini adalah maraknya pembiaran karakter yang tidak baik ya di lingkungan masyarakat kita. Tentu saja ini sangat terkenal ya, kasus terakhir ada di yang sebelah kiri ini ya teman-teman. Lalu maraknya juga cyberbullying gitu ya. Seperti kita tahu berdasarkan data namanya data box gitu ya, Indonesia menempati posisi terbawah gitu ya. Jadi kita bahkan lebih buruk di India, Thailand, Vietnam. Jadi posisi yang paling bawah ini negara kita Bapak Ibu. Ini mengenai apa? Indeks kesopanan digital di Asia Pasifik. Nah, itu juga salah satu tantangan eksternal. Nah, kemudian tantangan internal untuk memberikan pembelajaran yang efektif tadi adalah yang pertama, kurangnya persiapan materi dalam mengajar. Jadi bukan berarti ketika Bapak Ibu guru sudah lama gitu ya menjadi guru gitu kan misalnya ya, itu merasa bahwa pengetahuannya tidak perlu lagi diperbarui, padahal kan enggak juga gitu ya, pengetahuan selalu berkembang gitu ya, apa yang kita ketahui
saat ini belum tentu 2 bulan yang akan datang itu tidak berubah, apalagi yang ada kaitannya dengan teknologi. Kemudian kurangnya persiapan mental dalam mengajar ini teman-teman ya. Nah, saya sebut teman-teman aja ya, karena ini teman-teman guru kita kan ya. Nah, ini artinya ketika tidak siap mental dalam pembelajaran, nah terjadi kasus-kasus misalnya guru menjadi marah-marah di kelas karena mungkin muridnya tidak nurut versi sekarang gitu ya. Anak-anak sekarang itu kan tidak nurutnya banyak hal gitu ya di kelas seperti itu. Lalu banyaknya guru yang merasa berada di zona nyaman atau comfort zone gitu ya. Sehingga efeknya banyak ternyata, tidak mau belajar, kurang kreatif inovatif, kurang adaptif terhadap perkembangan terkini, baik pengetahuan maupun teknologi. Nah, apa yang terjadi ketika teman-teman mengamati hal ini, gitu ya? Tidak serta-merta 100% ini adalah kesalahan anak-anak kita, ya. Terkadang di kelas itu ya, ini di bagian paling depan, teman-teman bisa lihat, ini adalah anak-anak yang fokus belajar, gitu ya. Di baris kedua ini sudah ada yang bermain HP, ada yang ngobrol dengan temannya, ini ya. Apalagi ada yang ini ya, sembunyi di balik bukunya untuk tidur, gitu ya. Nah, bisa jadi kita harus evaluasi terhadap apa sebenarnya yang sudah kita berikan ke mereka. Bisa jadi bukan serta-merta karena mereka bandel atau mereka memang kurang bisa diatur, tapi kita cenderung mari koreksi diri kita sendiri. Bagaimana bisa memunculkan pembelajaran yang efektif di kelas kita. Sehingga apa yang harus kita lakukan? Ada 3 poin penting gitu ya. Belajar, berbagi, dan berkarya. Itu yang harus kita lakukan, teman-teman. Jadi ketika menjadi seorang guru, guru itu bukan lilin ya. Jadi kalau kita jadi lilin, kita bisa menerangi sekitar kita, murid-murid kita, gitu ya. Tetapi kita akan leleh seiring berjalannya waktu. Guru bukan lilin, tetapi dia adalah obor. Lebih tepatnya gitu. Kenapa kalau obor? Karena dia punya bahan bakar di dalamnya. Nah, obor itu dari mana? Dari belajar kita. Jadi kalau teman-teman dan saya sendiri, saya mengingatkan pada diri saya sendiri, ketika kita memberikan sesuatu ke orang lain, maka kita harus senantiasa dibekali dengan usaha untuk selalu belajar, sehingga tetap ada bahan bakar di dalam diri kita, teman-teman. Kemudian jangan lupa untuk berbagi. Nah, upaya malam hari ini, teman-teman sahabat teknologi itu upaya untuk berbagi gitu ya. Berbagi tidak akan mengurangi, tapi berbagi itu akan menambah ilmu yang kita miliki dan yang selanjutnya berkarya. Habis ya waktu saya. Nah, wadahnya bisa, oke, siap. Wadahnya bisa Bapak Ibu manfaatkan, teman-teman manfaatkan. Pemerintah sampai hari ini dibuka pendaftaran guru penggerak angkatan 11 ya. Dan di sana itu banyak kesempatan untuk belajar gitu ya. Jadi bisa belajar mengenai pembelajaran KSE, sosial emosional, pembelajaran berdiferensiasi, manajerial kelas, sehingga menjadi pemimpin pembelajaran di kelas yang baik. Atau sebagai guru pembelajar, atau bahkan, nah ini satu lagi adalah pada malam hari ini, teman-teman sahabat teknologi itu adalah hasil gemblengan dari pembelajaran berbasis TIK atau pembatik gitu ya. Ibu-ibu bertiga ini berhasil sampai ke level 4 teman-teman ya. Jadi dari mulai level 1 literasi, level 2 dilalui ya, kemudian level 3 implementasi, sehingga tersaring 30 besar tiap provinsi untuk menjadi sahabat teknologi. Nah, tetap semangat ini ya. Jangan lupa teman-teman yang sudah bergabung di malam hari ini, insya Allah mungkin kalau tahun depan masih ada, silahkan ikuti ya pembelajaran berbasis TIK Pembatik 2024. Nah, ini nanti mungkin bisa saya bagikan saja karena tidak mungkin saya menjelaskan bagaimana kita merencanakan pembelajaran, tapi yang jelas nanti saya izin share ke salah satu sahabat teknologi kita, nanti Bapak Ibu bisa mencermati bagaimana saya merencanakan pembelajaran efektif di kelas ya. Ini saya beri nama judulnya dikolasi. Jadi pembelajaran berdiferensiasi, berkolaborasi untuk materi laju reaksi. Jadi materi saya ya Bapak Ibu, jadi saya guru kimia, maka yang ada kaitannya dengan saya gitu ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Oh, maaf. Ya.
Nah, seperti itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti saya bisa share untuk apa ya, presentasi tadi karena sekilas saja, nanti bisa dibagikan di kolom chat gitu ya. Terima kasih, semangat buat ibu-ibu bertiga ya, adik-adik sahabat teknologi tahun 2023 yang bisa menyisihkan ribuan gitu ya, dari peserta lain yang sangat ingin menjadi peserta pembatik level 4 gitu ya. Jangan lupa bagi Bapak Ibu yang sudah hadir pada malam hari ini, silahkan tahun depan ya dicoba untuk mengikuti pembelajaran berbasis TIK ya. Akan sangat bermanfaat karena disitulah banyak diajarkan bagaimana kita menjadi guru yang baik, guru yang senantiasa dirindukan oleh siswa-siswa kita di kelas. Baik, mohon maaf jika banyak kesalahan. Ini ada yang raise hand mau nanti atau mau ditanyakan sekarang atau bagaimana? Kami mendesainnya di akhir, Bu Yuli. Di akhir aja ya. Ya, nanti silahkan ini ya dibantu oleh teman-teman sahabat teknologi. Saya cukupkan sekian. Terima kasih. Saya mohon izin karena akan pergi gitu ya. Makasih Mas Bahtiar. Saya izin ya, Bapak Ibu semuanya, teman-teman. Mohon maaf tidak bisa mengawal sampai akhir. Terima kasih sekali lagi. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yuli atas ilmunya yang sangat bermanfaat walaupun sekilas tapi sangat membekas. Oke, terima kasih Bu Yuli sekali lagi. Semoga perjalanannya lancar sampai rumah. Amin. Selamat. Terima kasih. Monggo Bu Yuli. Waalaikumsalam. Oke, Bapak Ibu, materi 1 sambutan sekaligus pemaparan materi oleh Ibu Yuli telah selesai. Kita lanjutkan di acara selanjutnya, yaitu pemaparan materi oleh para narasumber atau para sahabat teknologi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2023. Untuk pemaparan materi yang pertama yaitu oleh saya sendiri, yaitu Prima Dina Cahyati. Oke, Bapak Ibu mohon izin share screen ya. Oke, mohon izin apakah share screen saya sudah tampak? Sudah, Bu. Oke. Oke, Bapak Ibu. Mohon izin ya, saya menyampaikan materi yang pertama, yaitu di sini saya mengambil topik pemanfaatan Canva dalam membuat kuis interaktif sederhana dan implementasinya di kelas. Jadi kuis interaktif ini saya buat di Canva dan telah saya aplikasikan atau implementasikan di kelas saya. Oke, mohon izin, ini adalah biodata saya. Nama saya Prima Dina Cahyati. Saya lahir pada 11 Januari 1994. Kemudian alamat saya ada di Bantul. Pendidikan saya dari MI Muhammadiyah 04 Raket, kemudian dilanjutkan di SMP Muhammadiyah 6, kemudian dilanjutkan di MAN 1 Babak. 3 ini semuanya saya di daerah asal saya, yaitu di Lamongan, Jawa Timur. Kemudian saya melanjutkan pendidikan S1 saya di Universitas Muhammadiyah Malang, kemudian dilanjutkan studi S2 saya di Universitas Negeri Yogyakarta. Kemudian institusi saya saya mengajar di 2 sekolah. Yang pertama, induk saya ada di SMP Negeri 3 Bantul, baru mulai di awal tahun ini, tahun 2023 sampai sekarang. Sebelumnya saya mengajar di SMP Muhammadiyah 1 Saigen dari tahun 2021 dan sampai sekarang juga. Dan saya adalah seorang guru bahasa Inggris. Jadi sekilas dari saya nggih Bapak Ibu. Oke, kemudian ini adalah latar belakang saya kenapa saya memilih topik ini.
mungkin sedikit menyangkut atau sedikit apa yang disampaikan Bu Yuli tadi, yaitu terkait gadget Bapak Ibu. Jadi saya melihat itu siswa sekarang itu sulit sekali lepas dari gadget. 1-2 jam pelajaran itu setelah pelajaran yang dicari adalah gadget. Ya, itu salah satu alasan. Alasan yang kedua, teknologi itu sekarang itu lebih menarik bagi siswa. Kita itu kalah menariknya Bapak Ibu. Kalau kita, apalagi kalau kita tidak mempunyai inovasi dalam pembelajaran, ya wes kita kalah dengan teknologi itu. Kenapa? Karena peran teknologi sekarang itu sudah semakin maju. Bahkan dunia permainan itu bisa dibawa di dunia nyata nih, dengan virtual reality. Dan yang keempat, alasan saya adalah saya ingin tidak terlalu banyak menggunakan kertas. Jadi saya sebaiknya paperless gitu. Ini adalah 4 alasan latar belakang saya memilih topik ini. Kemudian dari 4 alasan tersebut saya memiliki solusi, yaitu saya harus membuat inovasi media pembelajaran yang menarik bagi siswa, yang tentunya juga mengintegrasikan TIK. Nah, karena anak-anak juga tidak lepas dari teknologi tadi gitu, Bapak-Ibu, teknologi gadget. Jadi ya udah kita manfaatkan itu untuk pembelajaran. Jadi pembelajaran atau media yang kita gunakan untuk pembelajaran yaitu harus mengintegrasikan TIK. Nah, dengan mengintegrasikan TIK ini saya memilih untuk membuat kuis interaktif. Di mana kuis interaktif ini cocok digunakan untuk melakukan evaluasi pembelajaran. Dan untuk membuat kuis interaktif ini saya memilih untuk membuatnya di aplikasi Canva. Kenapa? Karena menurut saya cukup mudah ya daripada aplikasi-aplikasi yang lain gitu. Ya, selanjutnya adalah alasan saya kenapa memilih media atau kuis interaktif ini, yaitu ada di beberapa. Yang pertama adalah di mana Permendikbud nomor 22 tahun 2016 itu menjelaskan bahwa pemanfaatan TIK itu dimaksudkan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan efisiensi dan juga efektivitas pembelajaran. Bahwa pembelajaran harus diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi secara aktif. Jadi menurut saya kuis interaktif ini akan cukup menyenangkan dan juga menantang para siswa untuk berpartisipasi dalam pembelajaran tersebut. Kemudian pengintegrasian TIK dalam proses pembelajaran itu diperlukan untuk mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa, mengembangkan keterampilan dalam bidang TIK, dan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kemenarikan proses pembelajaran. Kemenarikan proses pembelajaran ini Bapak Ibu. Jadi menurut saya kuis interaktif ini akan cukup menarik untuk para siswa. Dan selanjutnya alasannya adalah kuis interaktif ini merupakan strategi pembelajaran yang mana dapat digunakan untuk mengevaluasi. Jadi kuis interaktif ini itu memuat soal-soal terkait materi yang sudah disampaikan. Gitu. Jadi menurut Keviana dan Sulistia tahun 2021 juga menyebutkan dengan metode kuis interaktif maka siswa atau peserta didik akan memahami materi dengan lebih efektif. Ini kini Bapak Ibu 4 alasan saya. Nah, kemudian kuis interaktif dari Canva sendiri untuk langkah pengaplikasian atau penerapannya dalam pembelajaran ini cukup mudah Bapak Ibu. Sebelumnya ini adalah screenshotan dari kuis interaktif yang saya buat. Ini adalah hal yang pertama, kemudian terdiri dari 3 ronde. Ronde pertama adalah ronde mudah, kemudian sedang, dan sulit. Untuk penerapannya sendiri dalam proses pembelajaran yang sudah saya laksanakan, diantaranya yang pertama, pembukaan seperti biasa nih Bapak Ibu kalau membuka kelas. Kemudian di kegiatan intinya adalah yang pertama, saya menjelaskan dulu materi pelajaran yang sedang kita pelajari. Menjelaskan materi, setelah materi selesai dipelajari, nanti
yang perlu kita lakukan adalah menyiapkan alat TIK seperti bisa berupa HP, laptop, atau komputer. Kalau di sekolah saya kemarin saat saya mengaplikasikan ini, karena di sekolah kami tidak diperkenankan membawa HP, jadi saya membuatnya melaksanakan pembelajaran itu di lab komputer seperti itu. Di lab komputer, kemudian setelah anak-anak mendapatkan meja komputernya masing-masing, saya kemudian membagi link kuis tersebut kepada siswa. Setelah link dibagikan, saya menjelaskan terlebih dahulu kepada siswa bagaimana cara memainkan kuis ini. Sebenarnya di awal kuis yang saya buat, di awal halaman awal ini sebenarnya sudah ada penjelasan bagaimana cara memainkan kuis ini. Nah, itu suara saya sendiri. Tapi di sini saya jelaskan ulang kepada siswa. Setelah itu siswa mengerjakan kuis. Setelah mengerjakan, nah ini poin pentingnya Bapak Ibu. Selama mengerjakan kuis, siswa itu saya minta untuk mencatat nomor atau soal yang mana yang mereka kesulitan menjawab, atau mereka yang menjawab salah, itu saya minta untuk mencatat. Kenapa? Karena nanti di akhir mereka menyelesaikan kuis, nanti akan saya review bersama-sama dengan siswa. Topik-topik yang mereka kesulitan menjawab. Hanya itu Bapak Ibu. Nah, ketika nanti direview, harapannya nanti anak-anak bisa lebih paham kembali. Seperti itu. Nah, ini adalah link kuis interaktif yang saya kembangkan, Bapak Ibu. Nanti akan saya bagikan linknya. Ini saya putarkan sekilas nih, semoga tidak lumut. Nah, ini adalah tampilan awalnya. Nah, sepertinya dari sini bisa. Ini adalah tampilan awal di kuis saya. Nanti saya bagikan linknya, nanti Bapak Ibu bisa coba di rumah masing-masing. Di sini nanti ada pesan dari saya. Di sini nanti ada 3 menu, ada instruction, overview, dan start. Di instruction itu menjelaskan kuis ini seperti apa, cara mainnya bagaimana. Kalau overview nanti ada sedikit materi dari kuis ini, kemudian nanti bisa di kickstart untuk mulai. Nah, ketika mulai nanti masuk di ronde pertama. Ronde pertama nanti diklik mulai aja, kemudian nanti ada selanjutnya ada soal-soal, kemudian nanti ada jawaban, klik nanti keluar benar atau salah. Misal niki saya klik false, nanti kita coba lihat nggih yang keluar apa. Nah, yang keluar adalah story, jawaban salah, wrong answer. Nanti harus kembali. Nah, kembali ini ke soal yang tadi dijawab salah tadi. Berarti kalau jawabannya ini adalah salah, berarti kita jawab ya. Kalau true munculnya adalah congrats, right answer. Nah, kalau jawaban betul, berarti bisa di next ke pertanyaan selanjutnya. Seperti itu terus nanti Bapak Ibu sampai akhir. Ini kurang lebih kuis yang saya kembangkan. Nanti di sini anak-anak jika seperti tadi menjawab salah, nanti saya minta untuk mencatat soal yang mana yang kamu kesulitan menjawab seperti itu. Nanti di akhir akan kita evaluasi bersama. Seperti itu. Selanjutnya, nah, untuk tutorial pembuatan kuis interaktif melalui Canva, Bapak Ibu, ini sebenarnya saya juga belajar atau didak dari YouTube sebenarnya, dan banyak sekali yang sudah membuat tutorialnya. Jadi jika ingin menggunakannya, ini bisa di scan QR-nya. Jadi ini adalah tutorial yang saya gunakan. Ya. Kalau pembuatan kuis interaktif sendiri, ada link khususnya ini, dan di kuis interaktif saya tadi saya juga mengkombinasikan dengan tutorial atau animasi bergerak dan juga animasi berbicara.
Jadi selain kuis interaktif, saya juga menginputkan, menambahkan animasi bergerak nih, walaupun hanya seperti burung terbang ataupun mobil lewat. Nah, itu ternyata juga menarik untuk para siswa. Gitu. Dan juga ada animasi bergerak. Seperti tadi ada di halaman pertama itu ada gambar Bu Guru. Nah, ada gambar Bu Guru, kemudian seperti berbicara. Nah, itu saya tambahkan dengan suara saya. Jadi saya di kuis interaktif ini saya mengkombinasikan tiga hal ini. Kuis interaktif, kemudian ada animasi bergerak, dan juga animasi berbicara. Nah, selanjutnya keunggulan kuis interaktif Canva, ini menurut saya juga menurut yang sudah saya laksanakan juga, itu menurut saya aplikasi Canva ini cukup familiar, hampir semuanya sudah memakai. Jadi berarti kalau semuanya memakai berarti mudah gitu semuanya. Jadi sudah familiar, nggak perlu nggak perlu belajar lagi karena sudah sering dipakai. Kemudian dapat diakses dengan mudah dan bisa diakses dari mana saja. Ya, kenapa? Karena tidak hanya bisa dioperasikan di komputer, tapi Canva ini bisa dioperasikan lewat HP. Di mana HP itu bisa selalu kita bawa, ya. HP selalu kita bawa. Jadi waktu senggang, bosan, ya udah buka Canva, edit foto, gitu. Seperti itu, ya. Kemudian tidak membutuhkan banyak biaya, ya. Karena tadi ya paperless tadi yang saya suka. Jadi anak-anak tinggal lihat dari, kalau misalnya diizinkan bawa HP, nggak lihat dari HP-nya, atau kalau enggak ya di lab biasa atau lab komputer. Jadi cukup efektif, tidak perlu nunggu print dulu, kemudian membutuhkan banyak kertas ya. Itu kan juga biaya nih Bapak Ibu. Kemudian keunggulannya yang lain adalah cara pembuatan kuis ini cukup mudah sekali Bapak Ibu. Kalau satu tahap itu sudah Bapak Ibu pahami, itu nanti seterusnya akan sangat mudah seperti itu. Dan waktu belajar fleksibel, ini untuk siswa nih menurut saya. Jadi ketika kuis interaktif ini dibagikan linknya, siswa bisa memainkannya kapan saja. Nah, sekarang kalau ada keunggulan, nah saya juga menemukan Bapak Ibu kekurangannya. Kekurangannya itu jelas ya, Canva membutuhkan jaringan internet. Jadi kalau nggak ada jaringan internet, ya nggak bisa mengakses Canva ini, nggak bisa mengakses link kuis interaktif ini. Gitu. Dan juga membutuhkan perangkat IT ya, jelas sih perangkat IT karena teknologi, jadi membutuhkan perangkat IT. Kemudian kekurangan yang lainnya adalah selain tadi mudah membuatnya, tapi Bapak Ibu perlu ketelitian saat membuat kuis ini. Perlu ketelitian banget. Kenapa? Karena ketika Bapak Ibu membuat kuis, kan perlu menautkan dengan slide selanjutnya atau link selanjutnya. Itu kalau nggak teliti Bapak Ibu, itu akan salah menautkan. Nah, harusnya jawabannya betul, tapi dilingkan dengan slide atau link yang salah. Kan jadi amburadul nanti kuisnya seperti itu. Nah, jadi dari kuis interaktif yang sudah saya buat, saya juga merasa masih perlu ditingkatkan ya, karena belum sempurna. Jadi beberapa hal yang saya masukkan di sini yang perlu ditingkatkan adalah yang pertama, jenis pertanyaan yang disediakan itu harus lebih bervariasi. Ya, sedangkan kuis yang saya kembangkan ini jenis soalnya itu hanya ada dua, yaitu benar salah, kemudian ada pilihan ganda. Jadi baru dua hal tersebut. Kalau soalnya bervariasi kan menarik nih buat siswa. Oh, yang pertama mungkin ronde pertama benar salah, ronde kedua pilihan ganda, ronde ketiga isian, misal ronde keempat menjodohkan atau yang lainnya. Jadi kuis interaktif saya ini baru sebatas benar salah dan pilihan ganda. Selanjutnya yang perlu ditingkatkan dari kuis interaktif saya yaitu perlu tambahan info skor dan jumlah soal benar salah. Jadi di kuis interaktif saya ini belum ada untuk info skor. Kamu dapat skor berapa? Kemudian kamu sudah menjawab
soal benar itu berapa, salah berapa itu masih belum ada. Jadi nanti akan tetap terus saya kembangkan untuk biar bisa lebih sempurna, walaupun tidak ada yang sempurna dari kecuali. Selanjutnya mungkin saya juga perlu menambahkan tombol exit dari aplikasi ini. Kemarin saya dapat masukan juga dari teman ketika menjalankan atau memainkan kuis interaktif ini. Nah, ini saya juga belum ada tombol exit. Nanti akan tetap saya kembangkan untuk ada tombol exit. Oke, Bapak Ibu. Selanjutnya jadi start hasil. Jadi dari hasil kuis interaktif yang saya terapkan di kelas itu Bapak Ibu ada 3 poin yang paling kentara. Jadi ini adalah foto saya ketika mengaplikasikan kuis interaktif ini. Kebetulan di sekolah saya yang ada di SMP Muhammad Desa Saigen. Siswa itu sangat antusias dalam memulai pelajaran. Jadi ketika saya menjelaskan, oke, kita pelajaran, nanti akan ada kuis di akhir. Kuisnya nanti pakai komputer. Nah, itu mereka sangat antusias sekali, Bapak Ibu. Sangat antusias mendengar pelajaran, kemudian memainkan kuisnya juga sangat antusias. Nah, ketika memainkan kuis ini, siswa juga lebih fokus dalam mengerjakan soal daripada ketika mereka harus mengerjakan soal lewat paper, lewat kertas. Lewat kertas mereka kalau saya amati mereka lebih banyak guyonnya gitu lah. Nah, tapi ketika mereka memainkan kuis ini di aplikasi, di komputer atau di HP itu lebih fokus gitu. Fokus ke layar, fokus membaca. Mereka juga, kalau saya amati juga mengamati, istilahnya menarik tadi loh, tampilannya menarik, warna, kemudian ada misalnya ada animasi apa, itu ternyata menarik loh Bapak Ibu untuk para siswa itu. Dan juga rasanya adalah pembelajaran di kelas menjadi lebih hidup dan interaktif. Ya, ini yang saya rasakan Bapak Ibu. Apalagi di akhir pembelajaran ketika saya bertanya ke siswa nomor berapa atau soal berapa yang salah, dan mereka aktif untuk kita melaksanakan diskusi. Jadi istilahnya ada diskusi kelasnya jadi hidup gitu. Mereka mau diajak diskusi, tanya jawab juga mau menjawab gitu. Jadi pokoknya kelasnya jadi lebih hidup daripada hanya pembelajaran konvensional di kelas menjelaskan kemudian tanya satu-satu. Itu belum tentu mereka paham seperti itu. Ini yang saya dapatkan ketika mengaplikasikan kuis interaktif ini di kelas saya. Oke, quote hari ini dan put off until tomorrow what you can do today. Jangan tunda sampai hari esok apa yang dapat kamu lakukan hari ini. Jadi Benjamin Franklin. Mungkin itu Bapak Ibu materi yang dapat saya sampaikan. Semoga hari ini luar biasa. Oke, Bapak Ibu, saya mungkin itu Bapak Ibu dari materi dari saya. Untuk jika Bapak Ibu punya pertanyaan nanti bisa disampaikan di akhir nggih. Mohon maaf jika waktunya kelebihan sedikit. Nanti nanti nggih Ibu kalau misal ada pertanyaan kita akan lanjutkan dulu ke pemateri selanjutnya, yaitu ada Ibu Nadia Heliani Putri SPD dari SMP 3 Bantul. Nanti monggo Bu Nadia perkenalan sendiri ya, nanti apa yang mau disampaikan dan juga yang lainnya. Monggo saya persilakan ke Ibu Nadia untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih Bu Prima. Suara saya terdengar ya? Terdengar Bu. Iya. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin share screen dulu nih Bapak Ibu.
Baik, sudah muncul nggih? Sudah. Baik. Sudah. Baik. Sebelumnya Sudah. saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya malam ini dapat bergabung di webinar kami. Nah, melanjutkan dari Bu Prima tadi, kami di sini akan mensosialisasikan atau berbagi inovasi pembelajaran yang berbasis teknologi. Yang saya pakai kemarin di pembelajaran saya adalah pemanfaatan live worksheet dalam pembelajaran matematika. Diperkenalkan, nama saya adalah Nadia Heriani Putri, saya guru matematika di SMP Negeri 3 Bantul. Ini latar belakang kenapa kami mengembangkan media pembelajaran digital itu tidak jauh berbeda nih Bapak Ibu tadi. Karena saat ini itu memang tidak bisa dipungkiri kalau teknologi sudah berkembang, sangat berkembang, dan tidak semuanya itu bisa dimanfaatkan dengan baik. Maka kami para guru itu harus bisa memberikan arahan kepada anak-anak untuk memanfaatkan teknologi ke hal-hal yang positif. Nah, dengan menerapkan media pembelajaran digital dalam inovasi pembelajaran itu diharapkan dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik dan juga membuat suasana pembelajaran lebih bermakna dan menyenangkan bagi peserta didik. Karena anak-anak mungkin tidak akan bosan karena yang ada di hadapan mereka adalah ada gadget, ada laptop atau HP mungkin, itu mungkin akan lebih menyenangkan untuk anak-anak. Nah, platform teknologi yang saya gunakan adalah Live Worksheet, yaitu aplikasi yang dapat digunakan guru dalam membuat materi ataupun soal menjadi lebih interaktif dengan berbagai macam jenis aktivitas seperti drag and drop, matching, multiple choice, dan lain-lain. Dan aplikasi ini dapat diakses secara online melalui browser, jadi tidak perlu untuk menginstal aplikasi tertentu begitu. Nah, kenapa saya memilih Live Worksheet? Karena Bapak Ibu guru itu sudah tidak asing dengan LKPD. Namun LKPD yang biasa digunakan di kelas itu masih dicetak biasanya di Bapak Ibu. Nah, itu selain membutuhkan biaya yang lebih besar karena harus nyetak, ngeprint, itu juga belum memanfaatkan teknologi ya. Mungkin dengan teknologi ini anak-anak akan lebih senang untuk mengikuti pembelajaran. Yang kedua, tidak berbayar. Kita hanya butuh kuota, butuh akses internet, dan butuh gadget. Kemudian alasan yang ketiga kenapa saya memilih Live Worksheet, yaitu ini merupakan platform teknologi yang mudah diakses, baik dalam pembuatannya maupun penggunaan. Karena seperti yang saya bilang tadi, tidak perlu menginstal aplikasi tertentu, dan di webnya itu juga tidak terlalu berat karena tidak bisa diakses, tidak lemot begitu untuk diakses. Untuk fitur-fiturnya pun nanti akan saya tampilkan itu juga mudah untuk dipahami, jadi tidak ribet dalam pembuatan maupun penggunaan di tampilan siswa nanti. Nah, yang keempat, dapat menambah motivasi siswa, karena kalau kita menggunakan LKPD biasa, itu kan siswa hanya bisa menuliskan gitu Bapak Ibu jawabannya. Jadi pertanyaan dijawab apa, pertanyaan dijawab apa. Nah, dengan menggunakan Live Worksheet itu nanti akan bisa macam-macam. Ada yang bisa pilihan ganda, ada juga isian singkat, ada juga checklist atau benar salah, ada juga seperti soal TTS atau soal drag and drop itu juga bisa. Nah, di sini untuk pembuatan Live Worksheet yang saya lakukan kemarin, itu saya membuat membuat filenya seperti biasa, tapi tidak saya cetak. Di sini saya buatnya di Microsoft Word kemarin. Tapi Bapak Ibu juga bisa membuat Live Worksheet-nya di Canva, itu juga bisa. Kemudian yang diperlukan adalah nanti kita simpan
filenya itu dalam bentuk PDF atau JPG. Itu. Saya izin menampilkan tampilan di live worksheet-nya ya. Baik, ini Bapak Ibu, kemarin saya beberapa kali mencoba buat direvisi, ini yang terbaru. Di sini, ini adalah fitur-fitur yang bisa kita gunakan di live worksheet. Ini untuk membuat isian singkat, kemudian ada pilihan ganda, kemudian ada checklist atau benar salah, ada TTS, dan juga di sini bisa dengan menjawab. Jadi pertanyaannya apa, nanti siswa menjawabnya dengan secara lisan. Itu kita bisa pilih fitur yang ini. Kemudian ada fitur drag and drop. Saya contohkan sekalian di Bapak Ibu. Ya, ini. Jadi di sini di bagian kesimpulan saya memilih siswa untuk mengisikan jawabannya dengan menarik pilihan jawaban yang diberikan ke tempat yang sesuai. Di sini ada 3 pilihan jawaban yang harus diisikan di 3 tempat ini. Nah, caranya adalah kita bisa klik fitur drag ini, kemudian dipasangkan dengan letaknya. Cukup mudah ini Bapak Ibu. Kita bisa klik bagian hijau ini untuk edit dan diisikan kode yang sama. Jadi misal di sini kita isi value-nya 2, maka di tempat yang sesuai nanti di sini jawabannya juga kodenya harus 2. Jadi tidak perlu mengisikan atau menuliskan jawaban yang panjang ini. Kita hanya perlu menuliskan kode yang sama begitu. Selain itu, di bawah sini kemarin saya menuliskan linknya. Jadi live worksheet ini saya gunakan untuk pembelajaran supaya anak-anak bisa berkolaborasi, tetap diskusi dengan teman-teman di kelas, tapi dengan memanfaatkan teknologi. Dan untuk pengecekan pemahaman mereka, saya menggunakan quizzes yang linknya pun bisa diinputkan di sini. Jadi dengan membuka live worksheet, nanti di akhir anak-anak bisa tinggal ngeklik ini dan akan langsung masuk ke web quizzes atau soal quizzes yang sudah dibuat. Gitu. Dan untuk tutorial membuat live worksheet juga bisa diakses di YouTube ya Bapak Ibu yang lebih lengkap karena kini kita waktunya terbatas. Ada banyak tutorial di YouTube karena kemarin saya juga buka-buka YouTube untuk mengerjakan tugas ini. Ya, ini salah satunya yang menurut saya cukup lengkap, yang bisa Bapak Ibu akses nanti tutorial lengkap cara membuat live worksheet. Nah, saya juga ingin berbagi kendala saya dalam pemakaian live worksheet kemarin. Itu yang pertama dalam proses pembuatan terkadang tidak bisa langsung diklik save. Saya tidak tahu itu karena apa, ataukah karena jaringan atau apa, tapi saya baca-baca di komen-komen orang itu juga mengalami kendala yang sama, tapi memang belum dapat solusinya. Jadi saya biasanya ketika ngedit sedikit-sedikit langsung di-save, sedikit-sedikit langsung di-save. Jadi nanti ketika di-reload, kalaupun terpaksa tidak bisa di-save, tidak perlu banyak mengulang begitu.
Dan yang kedua, apabila pengguna menggunakan HP, tampilan pada HP itu terlalu kecil. Jadi untuk mengisi live worksheet, mungkin bagi anak-anak itu akan lebih mudah jika kita menggunakan laptop atau komputer. Jadi mungkin bisa memanfaatkan lab komputer sekolah, atau kalau terpaksa pakai HP tetap bisa Bapak Ibu. Hanya mungkin nanti anak-anak harus ekstra hati-hati ketika nge-scroll itu, jangan sampai terklik jawaban yang lain, atau mungkin kalau kita sedang menggunakan soal jawaban yang menjodohkan, mungkin nanti bisa tercoret juga jawabannya jadi berganti. Begitu. Sudah berapa menit ini, Bu? Masih punya, kalau misalnya masih mau melanjutkan masih ada waktu. Ya. Jadi saya rasa hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan dalam sesi tanya jawab ya Bapak Ibu. Jadi, terima kasih dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Nadia, terima kasih Bu Nadia atas ilmu yang sangat bermanfaat. Mungkin untuk beberapa Bapak Ibu guru mungkin ini sangat baru ya, cukup baru. Yang lain mungkin juga hanya sekedar memakai, belum pernah membuat. Nah, ini semoga Bapak Ibu ilmu dari Bu Nadia ini sangat bermanfaat sekali. Jadi sekilas disampaikan bagaimana cara-cara langkahnya membuat slide worksheet. Ternyata cukup menarik. KKPD yang biasanya kita buat di paper bisa jadi online gitu ya, biar paperless, ya terlalu banyak kertas ya. Terima kasih Bu Nadia. Untuk materi selanjutnya Bapak Ibu, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Muzlifatul Ulfah MPT dari SMK Muhammadiyah 1 Bantul, sahabat teknologi kita juga dari Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2023. Ibu Muzlifatul Ulfah sudah siap? Terima kasih Ibu. Suaranya sudah terdengar? Oke, sudah terdengar Ibu. Monggo Ibu, waktu dan tempat kami persilahkan. Share screen ya. Oh, boleh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu, masih semangat? Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tentang inovasi pembelajaran berbasis teknologi dengan menggunakan multimedia interaktif pada pembelajaran bahasa Inggris. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Muzlifatul Ulfah. Saya mengajar di SMK Muhammadiyah 1 Bantul. Kemudian, ini hanya sosial media saya. Barangkali nanti Bapak Ibu ingin berkolaborasi atau hanya ingin sharing saja lewat media sosial, boleh. Itu menggunakan Instagram sama Facebook dan TikTok itu dengan alamat @muzlifatul-ulfah. Oke, untuk selanjutnya, mengapa saya kok memilih MPI sebagai pengembangan untuk media pembelajaran? Karena satu, teknologi. Pada zaman sekarang, teknologi adalah sudah berkembang pesat. Siswa-siswa pun sudah pandai memainkan gadget, sudah lihai dalam urusan sharing, share, ataupun menonton dengan hal-hal yang ada di teknologi atau platform. Kemudian untuk interaksi dengan teknologi itu, interaksi
interaksi antara orang atau siswa dengan teknologi itu sangat interaktif sekali. Mereka bahkan 70% anak-anak 70% anak-anak itu gemar memainkan gadget. Hampir dalam setengah hari lah mereka betah sekali memainkan gadget walaupun digunakan tidak semestinya. Kemudian yang kedua yaitu bersumber pada student center. Jadi saya mengembangkan ini karena terpacu atau terpicu dalam kurikulum Merdeka, yaitu pembelajaran yang berbasis pada siswa. Jadi student center. Kemudian yang ketiga yaitu inovasi guru. Guru pada zaman sekarang ini harus mempunyai inovasi untuk pembelajaran, untuk berbagi ilmu kepada siswanya. Apabila guru itu tidak berinovasi, ya nanti sama muridnya juga ditinggal tiktokan, akan ditinggal tidur, kemudian ditinggal stalking atau berkomunikasi dengan temannya gitu. Kemudian ini gadget ya, seperti teknologi itu, seperti dengan teknologi, gadget adalah sudah marak sekali gadget itu di kalangan siswa. Jadi semuanya tergantung pada gadget, apa-apa gadget. Mau lihat, mau mau search materi tentang misalnya procedure text, ditanya nggak bisa, kemudian mereka bisa lewat gadget dengan di Google dan sebagainya. Kemudian yang terakhir yaitu siswa itu harus mempunyai keterampilan abad ke-21. Mereka harus bisa memecahkan masalah ketika guru itu memberikan suatu problem atau permasalahan, mereka harus bisa memecahkan problem tersebut, harus bisa mempunyai solusi. Kemudian yang kedua adalah kreativitas. Siswa dituntut untuk kreativitas. Bisa juga melalui audio, bisa juga melalui visual atau audiovisual. Jadi karakteristik mereka itu di apa? Seperti itu. Kemudian yang ketiga, berpikir analitis atau berpikir kritis. Jadi tidak seolah-olah pantron dengan gurunya, tetapi murid juga, siswa juga harus berpikir kritis, harus bisa, misalnya dikasih dengan gambar mobil, mereka juga bisa harus mereka tahu, oh ini mobil itu penemunya siapa, kemudian terbuat dari apa dan sebagainya. Kemudian yang keempat adalah berkolaborasi. Berkolaborasi ini bisa diartikan kerjasama atau bisa berbagi, berkolaborasi dengan temannya maupun dengan guru. Kemudian komunikasi. Komunikasi juga sangat penting karena apabila tidak ada komunikasi, tidak akan jalan, seperti itu. Yang kemudian yang terakhir adalah etika. Etika ini adalah sangat pengaruh dari semuanya. Apabila mempunyai etika yang tidak baik, mereka pun juga akan terjerumus seperti itu. Nah, kenapa saya memilih mengembangkan media, memilih multimedia pembelajaran interaktif? Yang pertama, meningkatkan aksesibilitas dan keterjangkauan pembelajaran dengan menggunakan teknologi online. Kemudian, meningkatkan keterlibatan siswa melalui penggunaan media yang menarik dan interaktif. Di sini, saya ingin siswa saya itu berinteraksi dengan kami. Karena apa? Dengan latar belakang di SMK saya, itu apabila guru itu tidak menggunakan media, itu hanya ditinggal tidur. Kalau tidak ditinggal tidur, ya ditinggal tiktokan. Atau enggak ditinggal tiktokan, ya dia ngobrol sama temannya, seperti itu. Jadi guru akan merasa sakit hati, mana toh masa saya menerangkan dan sebagainya kok ditinggal seperti itu. Kemudian yang ketiga, mengembangkan keterampilan digital dan literasi informasi siswa. Di sini
siswa juga akan terlatih, akan terbiasa menggunakan gadget atau menggunakan teknologi digital sebagai sumber pembelajaran mereka atau media pembelajaran mereka, dan mereka juga akan mempunyai literasi yang banyak dari dari dunia digital tersebut. Kemudian yang keempat yaitu mendorong kolaborasi dan komunikasi antara siswa dan guru. Di sini jelas dalam MPI itu siswa dan guru itu sangat berkolaborasi. Apabila tidak berkolaborasi dan komunikasi, ya tidak terjalin pembelajaran yang menarik seperti itu. Kemudian yang kelima sama ya, mohon maaf typo ini. Kemudian selanjutnya yaitu, nah ini sudah mulai di pembelajaran berbasis teknologi. Kalau tadi mengapa saya memilih, dan ini dalam era sekarang ini. Pembelajaran berbasis teknologi itu alat sebagai pembelajaran yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi sebagai alat utama dalam proses pembelajaran. Jadi pada pembelajaran berbasis teknologi itu metodenya melibatkan menggunakan perangkat elektronik, perangkat lunak, aplikasi platform online, dan sumber daya digital lainnya untuk menyampaikan materi pembelajaran dan berinteraksi dan berkolaborasi antara guru dan siswa. Kemudian di dalam pembelajaran berbasis teknologi itu ada berbagai macam platform online ataupun aplikasi ataupun media pembelajaran yang menarik. Dan contohnya yaitu MPI, Multimedia Pembelajaran Interaktif. Multimedia pembelajaran interaktif itu adalah suatu aplikasi komputer yang berisi kombinasi teks, gambar, grafik, suara, video, animasi, simulasi yang terpadu dan sinergis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, pada kesempatan kali ini saya membuat MPI menggunakan Canva. Seperti itu ya. Coba saya share dulu. Nah, ini adalah MPI buatan saya yang sederhana, tetapi di sini itu saya menggunakan berbagai aplikasi, berbagai worksheet ya, seperti itu. Di sini saya sebut namanya Procedure Text, seperti itu. Nah, di sini dalam MPI itu harus ada simbol star, kemudian ada home-nya dan sebagainya seperti ini. Nih, ini adalah tombol menu, di mana di sini berisi ada biodata, kemudian biodata pembuatnya, kemudian ada tujuannya, kemudian ada materialnya, kemudian ada kuisnya, dan yang terakhir ada referensinya. Kemudian untuk mengaksesnya, siswa tinggal klik saja dengan menu yang ingin diakses, misalnya seperti material. Di sini material tentang procedure text. Kemudian ada warming up. Sebelum mulai dengan materi, saya memberikan warming up dulu. Ada sebuah video. Di sini video bagi how to become an automotive mechanic. Jadi di sini saya melihatkan video tentang bagaimana sih seorang mekanik itu. Nanti apa saja yang akan dikerjakan ketika kita menjadi mekanik seperti itu. Kemudian setelah itu materi yang pertama. Di materi pertama itu saya jelas di sini tentunya saya juga
menjelaskan walaupun anak-anak sudah mengakses, tapi saya juga menjelaskan tentang procedure text tersebut. Ada penjelasannya, kemudian tujuan procedure text itu untuk apa. Apabila anak-anak hanya mengakses saja, tidak dilengkapi dengan pembahasan atau explanation-nya, mereka juga tidak tahu, hanya dibaca aja udah seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya ya, ini materi kedua, ada imperative text. Kenapa kok saya membuatnya hanya sederhana? Ya ini background dari siswa saya. Jadi kalau umpamanya siswa Bapak Ibu tergolong tingkatnya level tinggi, ya ini nanti bisa diubah. Jadi materinya bisa berganti. Kalau di tempat saya dikasih materi seperti ini aja sudah mumet seperti itu. Kemudian untuk materi ketiga, nanti di sini di materi ke-1 tadi sudah ada penjelasan, kemudian ada imperative verb, kemudian nanti ada kuisnya. Kemudian selanjutnya apabila sudah selesai dalam menjelaskan, kemudian saya menyuruh anak-anak berlatih di sini. Berlatihnya menggunakan quiz time. Di sini ada, mohon maaf. Mohon maaf sama sekali. Mohon maaf sekali. Ini nih. Yang penting pulsa 5 menit lagi ya. Oh iya, ini gamenya. Udah belum ya, Bu? Belum muncul, Bu. Oh iya, belum, mohon maaf. Nah, ini gamenya ada 3, ada automotive quiz, ada language quiz, ada written quiz. Di sini saya coba ngetik menggunakan virtual. Terakhir mereka juga suruh menunjukkan alat-alat dan alat-alat dari tadi-tadinya, bagaimana cara repairnya atau servis mobil dan sebagainya, seperti itu. Kemudian mungkin itu, Bu, untuk untuk multimedia saya. Kemudian ya di sini saya sudah implementasi kepada siswa. Di sini mereka sangat, ini ketika tadi memainkan Wordwall, mereka apabila tidak bisa akses langsung, mereka menggunakan QR. Nah, ini QR-nya di sini, kemudian mereka barcode ya di situ. Kemudian ini mereka memainkan Wordwall-nya dengan cara menjodohkan nama alat bahasa Inggris, kemudian dengan gambarnya. Mereka terlihat antusias sekali. Nah, kemudian juga mereka juga bisa melihat hasilnya. Hasilnya dia dapat berapa. Nah, ini tertinggi adalah 14. 14 itu sudah baik, sudah tergolong sangat baik. Makanya untuk itu Bapak Ibu sekalian, apabila ingin membuat kuis itu disesuaikan dengan kondisi atau kemampuan siswa masing-masing. Seperti itu. Nah, ini adalah best practice-nya untuk yang written text-nya, bentuknya seperti ini, dan ini presentasinya.
Kemudian itu. Nah, untuk resultnya, anak-anak terlihat result dari MPI itu, saya menggunakan MPI itu, anak-anak antusias sekali. Mereka bersorak ngegame, misalnya temannya salah pun dia bersorak hura hure seperti itu. Jadi kelas jadi terasa interaktif sekali. Kemudian rasa ingin tahunya tinggi. Mereka juga ingin tahu, lah kok aku iso salah seperti ini gimana? Seperti jadi mereka rasa ingin tahunya tinggi. Seperti itu. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Mungkin apabila ada salah kata atau salah pengucapan, salah dalam pemaparan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ulfa atas pemaparan materinya. Ternyata kurang lebih sama dengan saya tadi ya, sama-sama tanpa, sama-sama MPI, tapi ternyata punya Bu Ulfa lebih mengeksplor lagi, bisa melingkan dengan word, ada YouTube-nya, ternyata lebih. Jadi mungkin nanti saya juga bisa diburu dengan Bu Ulfa. Kapan-kapan kita ketemu ya Bu untuk berbagi lagi. Terima kasih Bu Ulfa. Ya, Bapak Ibu, demikian materi dari 3 narasumber. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Pak Bahtiar Rifai SPD dari Dutek Teknologi tahun 2021. Sebelum ke Pak Bahtiar, mohon izin Bapak Ibu, tadi Bu Nadia sudah men-share link daftar hadir untuk webinar malam ini. Monggo Bapak Ibu untuk mengisi daftar hadirnya ya, ada di kolom chat. Silahkan mohon diisi, nanti jangan sampai di akhir nanti belum mengisi tapi sudah out gitu ya. Mungkin langsung saja kepada Pak Bahtiar. Apakah Pak Bahtiar sudah ready? Terima kasih Ibu. Mohon maaf ini tak sambi-sambi, anak baru rewel. Tidak apa-apa Bapak Ibu. Saya hanya memberikan penguatan saja untuk Bapak Ibu ya. Ini alhamdulillah kita bisa berbagi dan berkolaborasi dalam komunitas ini. Teman-teman sahabat teknologi daerah istimewa Yogyakarta yang sudah lulus level 4, ini ada Bu Prima, Bu Nadia, Bu Ulfa, ini sudah lulus level 4, level 3, dan ini baru proses level 4. Nah, ini di level 4 ini adalah katanya tentang berbagi dan berkolaborasi. Nah, ini kan tadi sudah dibagikan oleh Ibu bertiga kepada teman-teman ini pesertanya daerah istimewa Yogyakarta semua Bu. Sepertinya seperti itu. Saya sedikit aja memberikan penguatan ini, boleh share screen ya Ibu ya. Penguatan saja untuk Bapak Ibu semua. Mana ya, bentar. Nah ini mana tadi ya, bentar Bu. Sudah tambah Bapak Ibu? Sudah Pak. Oke, baik Ibu. Saya hanya memberikan ini aja Bapak Ibu. Bagaimana sih kita sebagai guru itu agar bisa inspiratif, kan tadi kan sudah dibagikan oleh ibu sahabat teknologi bahwasanya dunia sekarang tuh dunia teknologi ya Ibu ya. Tentunya kita harus menjadi ya guru yang bisa memberikan inspirasi bagi anak didik kita. Sebelumnya perkenalkan saya Bahtiar Rifai ya Ibu. Saya Duta Teknologi tahun 2021, adik tingkatnya Bu Yuli. Dan saya juga kebetulan sebagai Kokapten Belajar di Kabupaten Kulon Progo, dan saya juga kebetulan sekarang mengajar matematika di SMK Negeri 1 Temon. Nah, baik Ibu, sekarang tadi sudah disampaikan oleh Bu Yuli juga bahwasanya dilema kehidupan abad 21 di era Bani ya Bapak Ibu ya. Itu sekarang itu adalah perangkat komputer, gadget, laptop, tablet, dan aplikasi menjadi kebutuhan primer ya Ibu ya. Tentunya bangun tidur kemungkinan anak didik kita atau kita sendiri malah tidak lepas dari HP, yang kita buka adalah HP. Kemudian manusia yang tak punya keterampilan dan keahlian di zaman ini bisa jadi tidak lebih terhormat dari sebuah laptop yang berisi
sejumlah aplikasi atau data strategis yang menentukan hajat hidup orang banyak. Dan yang ketiga adalah zaman era disrupsi tanpa kompromi, siapapun bisa ditinggal tanpa permisi. Itu adalah dilema kehidupan abad kita, abad 2021 sekarang ini, Ibu. Kemudian perubahan generasi digital dunia, ya, Ibu ya, anak didik kita kemungkinan sudah mereka generasi yang well digitalis, artinya adalah mereka sudah terbuka dengan dunia digital. Mereka lahir dalam digital natif, artinya mereka lahir sudah ada teknologi, sedangkan kita Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu yang sudah sepuh dulu lahir belum ada teknologi seperti HP ya misalkan. Nah, mereka itu adalah generasi yang terdidik, mereka merupakan generasi dengan talenta cepat menyerap akses informasi. Kemudian generasi sekarang ya Bu ya, anak didik kita itu berkomunikasinya dengan telepon seluler, email, internet, web, dan blog. Mereka sudah terbiasa Ibu. Tentunya mereka sudah terbiasa dengan menggunakan internet ya Bapak Ibu ya, media sosial baik Twitter, Facebook, Instagram dan sebagainya. Yang sekarang marak adalah mungkin dari tadi disampaikan oleh Bu Ulfah, banyak sekali teman anak didik kita yang suka bermain game ya Bu ya. Nah, itu tentunya kita menjadi dilema dan juga perubahan-perubahan sekarang itu kita sebagai guru harus bisa mencikapi itu. Kemudian menikmati sesuatu dalam lingkungan serba online sekarang itu Ibu ya, ingin mendapatkan informasi dengan cepat, menyukai kolaborasi secara berjejaring seperti ini Ibu. Kita kolaborasi dengan Google Meet ya Ibu ya. Kemudian menyukai proses kerja secara paralel, menyukai sesuatu yang berbentuk games, mengharapkan suatu penghargaan, puas dengan segala sesuatu yang bersifat instan, akses secara random. Nah, kemudian Ibu, tantangan kita sebagai guru ya di era sekarang ini Bapak Ibu, tentunya kita sebagai guru harus mempunyai system of thinking. Artinya adalah bagaimana kita bisa berpikir sistematis ya Bu. Kemudian critical thinking, kita juga harus berpikir kritis, problem solving, inovasi dan kolaborasi. Kemudian kita juga guru juga harus memiliki sikap empati, ethos, endurance, inclusivity, curiosity, bravery, dan leadership atau kepemimpinan. Dan guru sekarang adalah guru dalam bekerja tidak hanya membutuhkan knowledge atau pengetahuan saja Bapak Ibu, tentunya kita juga harus memiliki karakter yang baik sebagai teladan di sekolah dan juga motivasi yang tinggi. Kemudian Bapak Ibu, kondisi anak belajar itu 10% itu dari apa yang didengar, dan 20% dari apa yang dibaca, 30% dari apa yang dilihat, 5% dari apa yang dilihat dan didengar, 7% dari apa yang dikatakan, 90% dari apa yang dikatakan dan dilakukan. Nah, Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan banyak sekali inovasi-inovasi dari sahabat teknologi, inovasi yang bisa kita manfaatkan, bisa kita adopsi, di pembelajaran kita. Misalkan tadi ada Canva, ada MPI ya Ibu ya. Tentunya kita bisa adopsi itu, dan juga tentunya juga harus kita lihat kebutuhan kita di sekolah ya Bu ya. Nah, Pak Ibu, guru ya Bu ya, ini ada dua gambar Ibu. Gambar yang sebelah kiri itu gambar adalah kayu yang masih utuh ya Bu ya, gelondongan. Sedangkan yang sebelah kanan itu adalah kayu ya yang sudah diukir ya Bu ya. Nah, tentunya Ibu, kita sebagai guru ya Bu ya, kondisi siswa kita itu tentunya kan berbeda Ibu ya, masih gelondongan lah ibaratnya Ibu ya. Mereka hadir ke sekolah ya masih seperti ibaratkan kayu ya, belum ada apa-apa. Nah, kita sebagai guru Pak Ibu harus bisa mengukir siswa kita agar bisa bermanfaat, berguna ya Bapak Ibu ya. Misalkan ini ada meja yang tentunya berguna ya Bu ya. Nah, kita sebagai guru tentunya adalah guru itu adalah sebagai pengukir masa depan siswa. Nah, itu tentunya Ibu, adanya inovasi-inovasi itu yang disampaikan oleh sahabat teknologi tentunya bisa kita manfaatkan, kita gunakan sebagai salah satu cara metode untuk mengukir masa depan anak-anak kita ya Ibu ya. Nah, Ibu, yang tidak kalah penting ya Ibu, yang sekarang masih baru marak itu ya, yang baru dikejar-kejar ya Ibu ya, yang tentunya bisa kita terapkan itu adalah pembelajaran berdiferensiasi. Kenapa itu sangat penting ya Bapak Ibu ya, karena setiap siswa kita itu memiliki kebutuhan belajar yang tentunya berbeda-beda. Bahwa
dengan pembelajaran berdiferensi itu membantu mengatasi tantangan dalam memberikan pengajaran yang efektif dalam kelas dengan siswa yang memiliki latar belakang, minat, dan kemampuan yang bervariasi. Nah, tadi sudah disampaikan inovasi tersebut ya Ibu ya. Nah, dalam inovasi itu kan tentunya yang kita berikan inovasi kepada anak-anak itu tentunya kan berbeda-beda Ibu ya. Nah, itu mungkin nanti bisa kita diskusikan mungkin atau lain kali. Nah, feedback apa yang sudah diberikan oleh siswa, ternyata kok siswa 1 saya suka seperti ini Bu, siswa 2 suka seperti ini. Nah, itu kita harus bisa memfasilitasi itu ya. Kemudian yang ketiga dapat meningkatkan motivasi siswa dan membantu mereka mencapai potensi belajar. Nah, caranya bagaimana Bu pembelajaran berdiferensi itu sebenarnya kalau saya menangkap singkat ya Bu ya, intinya pembelajaran berdiferensi itu adalah kita pengelompokan berdasarkan tingkat kemampuan siswa ya Bu ya. Kita bisa mengelompokkan berdasarkan tingkat kemampuan siswa. Misalkan siswa A, B, C kemampuannya tinggi, C, D, E, F, kabupaten sedang, dan yang lainnya adalah kemampuannya rendah. Nah, itu kita bisa mengelompokkan itu. Kemudian ada juga aktivitas pilihan. Kita bisa memberikan aktivitas pilihan. Kita bisa memberikan aktivitas pilihannya misalkan si A itu dengan teknologi, si B dengan menggunakan manual ya. Artinya karena kadang-kadang siswa kita itu kan ada yang punya HP, ada yang tidak, ya kan Bapak Ibu ya. Nah, tentunya kita bisa memberikan mereka pilihan ya aktivitasnya. Kemudian kontennya silakan disesuaikan Bapak Ibu. Jangan-jangan kita memberikan inovasi menggunakan TIK, kita malah TIK-nya sudah terlalu tinggi Bapak Ibu ya. Nah, itu kadang-kadang kita juga harus berhati-hati Bapak Ibu. Jangan sampai kita melupakan karakter dari anak didik kita. Kemudian berikan bantuan-tambahan dan penilaiannya juga bisa beragam Ibu, berdiferensiasi ya. Kemudian gaya pengajaran kita yang berbeda tentunya juga tugasnya berbasis minat. Kita berikan tugasnya itu minat mereka itu di mana Ibu ya. Misalkan ada yang kadang-kadang siswa kita itu minatnya di karya tulis, kadang-kadang minatnya di video. Kita berikan mereka tugas yang berbasisnya minat mereka Bapak Ibu ya. Kemudian nah ini Bapak Ibu tadi sudah membagikan inovasinya. Nah, Bapak Ibu, tentunya dalam inovasi pembelajaran yang saya tangkap, ya saya kuatkan Bapak Ibu, mulailah dari identifikasi masalah atau analisis kebutuhan. Nah, Bu Ulfa, Bu Nadia, Bu Prima tadi, saya lihat sudah mulai dari melihat masalah ya atau analisis kebutuhan dari masing-masing lingkungannya. Misalkan tadi si Bu Prima tadi melihat kondisinya seperti ini ya, mungkin ada kemudian dari masalah itu kita susun strategi. Nah, strateginya Bu Ulfa tentunya tadi menggunakan MPI ya, tentunya ya. Kemudian Bu Nadia tadi menggunakan apa tadi ya Bu ya? Kalau Bu Prima tadi menggunakan Canva, ya. Bu Nadia tadi menggunakan live worksheet ya Bu ya. Nah, itu tentunya kebutuhannya berbeda-beda. Nah, dari strategi itu atau solusi kebutuhan masalah itu kita implementasikan ya Ibu ya, kita implementasikan solusi atau strategi kita kepada anak didik kita. Kita lihat implementasinya bagaimana, kita review ya Ibu ya. Tentunya bagaimana kita bisa melihat review itu, tentunya kita kita bisa meminta umpan balik dari siswa. Bagaimana tanggapan siswa itu ketika kita menggunakan inovasi ini. Anak-anak kita minta kalau menggunakan Canva bagaimana, kalau menggunakan MPI bagaimana. Nah, itu kita harus bisa melihat umpan baliknya itu Bapak Ibu. Tentunya kita butuh data atau Bapak Ibu ya. Nah, dari itulah Bapak Ibu kita bisa membuat karya tulis Bapak Ibu. Nah, ini silakan Bu Ulfa, Bu Nadia, Bu Prima, silakan itu pelan-pelan kita susun sebagai sebuah karya tulis ya tentunya. Kemudian ketika sudah jadi karya tulis Bapak Ibu, kita publikasikan ya Ibu ya. Nah, publikasikannya di mana? Banyak sekali ya Ibu sekarang wadah-wadah dari kita bisa mempublikasikan karya-karya kita. Misalkan kalau karya tulis ya kita bisa, kalau di Jogja itu ada ide guru ya Ibu ya, dan sebagainya. Nah, tentunya itu Ibu sebagai penguatan saja. Nanti saya lihat mungkin yang masih sudah bagus ya Ibu ya inovasinya, mungkin kita bisa terapkan di sekolah kita, bagaimana kita bisa memberikan anak didik kita itu bisa lebih baik lagi tentunya, dan juga bisa memanfaatkan TIK. Dan terakhir Ibu, jangan sampai kita melupakan karakter anak didik kita Ibu ya. Jangan-jangan kita menggunakan ini
karakter didik kita malah tambah kurang bagus ya. Tentunya kita harus bisa melihat itu ya Bu ya. Terima kasih ya Ibu, mungkin itu saja mungkin penguatan dari saya. Silakan Bu Ulfa, Bu Prima, Bu Nadia mungkin mulai pelan-pelan menyusun kayak istilah karya ya, tulis ya. Kemudian nanti silakan ditulis di blognya, jangan lupa di blognya inovasinya itu. Kemudian umpan baliknya seperti apa dari siswa biar kita bisa melihat, oh ternyata umpan balik seperti ini kita bisa mengadopsi itu ya Bu ya. Itu saja Bapak Ibu dari saya. Mungkin itu ya Bu ya. Dan juga mungkin dari untuk teman-teman sahabat komunitas ya Bu ya. Silakan jadikan wadah ini sebagai sarana kolaborasi kita. Mungkin kalau misalkan nanti tentunya butuh kolaborasi atau butuh sesuatu. Misalkan kalau saya itu kelemahannya di sini, kalau saya tidak bisa di sini, saya bisa minta bantuan dari Bu Nadia yang sudah expert ya dengan bidang live worksheet, atau Bu Prima yang sudah expert dengan Canva ya, atau Bu Ulfa yang sudah expert dengan MPI. Saya bisa nanti saya minta bantuannya kolaborasi ya Bu ya. Karena saya itu sebenarnya tidak bisa apa-apa ya Bu ya. Ya. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Untuk teman-teman sahabat silahkan kalau bisa diadopsi di sekolahnya, silahkan diadopsi. Tentunya kita sebagai guru harus bisa selalu berinovasi di dalam pembelajaran kita. Mungkin itu saja Bu Prima, saya kembalikan. Terima kasih Bapak Bahtiar, sangat ilmunya sangat bermanfaat sekali, walaupun penguatan juga memberikan motivasi kepada kami untuk tetap berkarya, tetap memperbaiki diri, tetap belajar gitu ya. Niki ternyata tepat waktu Pak, selesainya 20.31. Niki pripun ya? Pada mau ada tanya jawab boten nggih? Ya boleh Bu, diskusi saja sebentar ya Pak. Oke, boleh. Oke, Bapak Ibu, monggo jika ada yang ingin ditanyakan, jika ada yang ingin bertanya, kami sangat persilahkan sekali. Mungkin bisa raise hand atau angkat tangannya, boleh. Atau kalau tidak mau raise hand ngomong, bisa ditulis di kolom chat, nanti akan saya bantu bacakan. Monggo Bapak Ibu. Putri, Pak Joko, Putri, monggo. Nah, saya bukakan satu-satu nggih. Ini Pak Joko dulu. Silakan Pak Joko, kalau bisa dibuka. Baik, terima kasih. Mohon izin Pak Bahtiar untuk apa ini? Nggak bertanya sih sebetulnya, cuma mungkin kalau boleh menyarankan untuk Bu Prima, Bu Nadia dan Bu Ulfa. Sebelumnya mohon maaf tidak bisa tampil layar karena memang sinyal tidak bersahabat. Menurut saya kalau misalnya nanti seperti yang disarankan Pak Bahtiar itu nanti menjadi satu karya tulis atau inovasi pembelajaran, dan ini juga bisa saja untuk dilombakan. Itu mungkin itu judulnya mungkin dibuat yang simple dan catchy gitu. Artinya mungkin tidak ada Canva-nya, tidak ada lab worksheet-nya, tidak ada MP-nya gitu ya, MPI-nya gitu. Sehingga menjadi judul yang menarik, entah itu singkatan, entah itu dalam bahasa Inggris. Artinya apa? Artinya kalau Canva, lab worksheet dan mungkin MPI itu kan ini mohon maaf sekali, mungkin sudah terlalu sering didengar gitu. Nah, biar terlihat judulnya itu menarik dan membuat orang penasaran. Kalau misalnya memang nanti mau larinya ke inovasi pembelajaran dilombakan atau untuk artikel, ya mungkin dibuat singkatan yang membuat orang membaca judulnya sudah penasaran, sehingga orang tersebut tuh punya keinginan atau rasa ingin tahu sebenarnya tentang apa sih ini gitu. Itu saja sih yang bisa sarankan, tapi luar biasa, selamat untuk Bu Ulfa, Bu Nadia, Bu Prima sudah sampai di titik ini. Tetap semangat semoga bisa menginspirasi yang lainnya, terutama pembelajaran di Yogyakarta ini. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Joko atas
saran dan masukannya. Oke, menurut saya cukup ini ya Pak, untuk singkatan tuh memang dari kemarin itu secara pribadi kami bertiga itu memang sedang mencari-cari singkatan yang tepat itu apa. Sampai kemarin ketemunya hanya singkatan yang si pembagi. Nah, itu adalah singkatan dari inovasi pembelajaran berbasis teknologi. Baru sampai situ. Tapi nggih, mungkin nanti kenapa nggih istilahnya mungkin dari Pak Bahtiar atau dari para detek bisa kasih masukan juga kami sangat welcome sekali gitu. Apakah Pak Bahtiar ada respon Pak terkait masukan dari Pak Joko? Betul ya Bu ya, yang disampaikan oleh Pak Joko tadi ya. Saya sih sebenarnya tergantung kebutuhan ya Bu ya. Karya tulis itu kan kadang-kadang karya tulis itu banyak ya Bu ya. Ada tipe-tipenya, ada PTK, ada pengembangan, ada yang lainnya. Nah, mungkin kalau bisa lanjuti saran dari Pak Joko itu ya bagus sekali Pak ya. Tapi ya itu sebenarnya kan jenis karya itu kan banyak ya Pak ya. Ada MPI, ada karya pengembangan, ada PTK, ada penelitiannya kan banyak sekali. Monggo Pak Ibu bisa sesuaikan saja dengan kondisinya. Siap Pak Bahtiar, terima kasih. Dari Bu Nadia sama atau dari Bu Ulfa mau memberikan tambahan? Monggo, tidak ada Bu Nadia? Bu Ulfa? Jadi saya mau mengucapkan terima kasih aja kepada Pak Joko atas sarannya. Mungkin nanti kalau membuat karya tulis bisa mencari singkatan yang pas dan menarik nih. Begitu. Ya, terima kasih Bu Nadia. Bu Ulfa? Oh iya, terima kasih juga kepada Pak Jokowi. Beliau adalah expertnya. Wong dulu juga ketua MGMP ya, terus sekarang menjadi kepala sekolah di SMP 3. Beliau memang top. Terima kasih atas sarannya Bapak. Maaf Bu Prima masih di mute kayaknya. Oh iya, sorry. Ya, monggo Bapak Ibu, jika ada yang mau ditanyakan lagi boleh, saya buka satu lagi. Jadi di kolom chat juga menjadi pertanyaan ini Pak. Nah, atau sudah Bapak Ibu? Jika sudah, akan kami tutup. Gimana Pak Bahtiar? Sudah cukup buatan kira-kira? Saya nderek Bu, monggo. Oh, ya. Jika sudah cukup ya kita cukupkan sekian aja. Baik, terima kasih Pak Bahtiar. Ini juga waktunya alhamdulillah tidak lebih dari 1 jam, masih lebih 8 menit. Oke Bapak Ibu, sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sudah mengikuti dari awal hingga akhir. Mohon maaf sebelum saya tutup, mohon izin Bapak Ibu jika bisa membuka kameranya, mau dibuka, nanti kita ada sesi foto bersama dulu nih untuk arsip kami. Nanti pengajian minta tolong ya di screenshot. Bapak Ibu. Jika tidak ada halnya bisa di on kamera nggih. Monggo Bu Nadia. Siapkan gaya terbaiknya Bapak Ibu. Saya hitung ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke, sampun. Terima kasih Bu Nadia. Terima kasih. Oke. Baik Bapak Ibu, menuju acara yang terakhir yaitu tentu kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila kami sebagai narasumber banyak salahnya, banyak kurangnya, mohon dimaafkan. Semoga ilmu berbagi kami pada malam hari ini bisa memberikan manfaat. Semoga Bapak Ibu jika ada yang ingin suatu saat berkolaborasi dengan kami akan sangat dibolehkan sekali. Walaupun nanti pembatiknya sudah selesai, kami masih siap untuk berbagi bersama Bapak Ibu. Demikian dari kami, mohon maaf apabila ada salahnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Bapak Ibu.